Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang kepada para pembicara dan moderator, selamat siang kepada seluruh partisipan dan penonton, selamat datang untuk pada Fintech Talk hari ini, Almost is Never Enough, What Consumers Need to Know About Fintech Payment. Sebelum kegiatan dimulai, kita akan membahas sedikit tata tertib acara untuk bisa dibahas. Boleh ke next slide. Untuk tata tertib peserta webinar, pastikan koneksi Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar sebagai peserta, minta tolong partisipasi untuk video dan mute untuk diaktifkan. Silakan menulis pertanyaan dalam fitur Q&A box yang ada di bawah layar. Pertanyaan akan dilemparkan kepada panelis dalam sesi Q&A pada sesi akhir setelah panelis dengan panduan moderator. Harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Selamat mengikuti keseluruhan sesi webinar. Again, terima kasih. Itu singkatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izin perkenalkan saya Tio Semsuri dari Aftek Sekretariat. Hari ini akan berusaha untuk memandu acara webinar virtual hari ini. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020 dan hari ini masuk ke hari ketiga. Pekan Fintech Nasional sendiri merupakan rangkaian acara yang diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah dan regulator, fintech startup, dan pemangku kepentingan utama lainnya di dalam ekosistem keuangan digital Indonesia, termasuk platform-platform yang berjibaku dalam ekosistem itu, untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional, pemulihan melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020 terdapat berbagai acara Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan media klinik dengan tema-tema yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada acara hari ini saya mencoba memperkenalkan Fintech Talk nomor 3 pada Pekan Fintech Nasional ini. Almost is Never Enough, What Consumers Need to Know About Fintech Payment, yang dipersembahkan dengan kolaborasi antara Aftek dan Sendit. Pada kesempatan pertama ini, ingin mengundang Bapak Gregory Sutrisnadi, Ketua Eksekutif Bidang Keanggotaan Aftek, untuk memberikan satu patah dua kata opening remarks sebagai perwakilan dari Aftek. Kalau persilakan Bapak Greg untuk berbicara mengisi opening remarks, silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Selamat siang dan untuk semua dan selamat datang. Perkenalkan saya nama Gregory, Executive Head of Membership di Asosiasi Aftek. Pada hari ini bisa dikatakan perkembangan dan pertumbuhan fintech sangat pesat. Fintech sudah mempermudah hidup sehari-hari masyarakat dan membutuhkan dana atau yang mengelola dana hingga melakukan transaksi lainnya. Contohnya, fintech sudah memberikan opsi pembayaran baru dan sudah memudahkan dan mempercepat proses sistem pembayaran yang dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di tengah pandemi COVID ini. Selain itu, fintech punya kewajiban untuk berfungsi secara optimal dan aman untuk mendapatkan kepercayaan penggunanya. Kemudian, kesadaran dan pengetahuan masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk fintech dan asosiasi Aftek. Dan hal ini telah menjadi salah satu pilar utama dalam literasi dan pendidikan yang merupakan hal sangat krusial untuk mencapai tujuan asosiasi untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan. Pelaksanaan Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional 2020 merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk nyata untuk meningkatkan literasi dan pendidikan oleh Aftek kepada masyarakat.
Sesi Fintech Talk ini yang disupport oleh Sandit bertujuan untuk membangun kesadaran konsumen tentang manfaat dan risiko dalam produk dan layanan fintech. Semoga sesi ini akan bermanfaat kepada para hadirin sekalian. Terima kasih dan selamat menikmati. Terima kasih Bapak Greg untuk opening remarks-nya. Selanjutnya, pada kesempatan selanjutnya, kita hari ini juga sangat beruntung karena kalian bisa mendengar presentasi keynote dari Direktur Grup Pelindungan Konsumen Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Ibu Mutiara Sibarani. Silakan Ibu Mutiara untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih Pak Tio. Suara saya terdengar jelaskah? Terdengar Ibu, silakan. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya sapa dulu buat Bapak Ibu panelis lainnya. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Tadi terima kasih juga untuk pembukaannya tadi ya dari Pak Greg. Boleh disampaikan slide-nya Mas Yoga? Ini temanya, nanti saya kalau nggak salah diberikan waktu sekitar 20 menitan ya Pak Tio ya. Oke. Ini benar, tadi saya tadi sempat mencatat ada beberapa hal yang disampaikan Pak Greg dan saya menurut saya sepakat sekali. Kalau kita gambarkan apa yang disampaikan oleh Pak Greg tadi, gambarnya itu seperti inilah. Bagaimana teknologi itu mempermudah kehidupan kita. Dari kita mau belanja, dari kita mau pergi-pergi, traveling, ataupun sampai ke investasi, itu sekarang sudah sangat mudah digambarkan seperti ini. Jadi memang kita sepakat dengan Pak Greg tadi mempermudah kehidupan, tapi jangan lupa ada beberapa hal juga yang menjadi kata kunci tadi, literasi dan inklusi keuangan memang harus kita jaga terus-menerus supaya nanti ini perkembangannya menjadi terus makin baik. Sekilas ini gambarnya, mudah-mudahan Bapak Ibu dan peserta juga sepakat ya mengenai ini. Dan ini gambar bergerak terus dari kita mau makan segala macam ini diperbaiki terus, tapi boleh kami gambarkan seperti ini. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari pembayaran elektronik. Tadi juga dikatakan bahwa ini mempermudah kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita anggap itu praktis, tidak perlu bawa uang secara tunai lagi. Mau kemana-mana tinggal pencet gadgetnya, uang elektronik, itu nanti bisa belanja, bisa kita gunakan untuk transaksi keuangan kita. Bahkan juga bisa untuk investasi, deposito, semuanya bisa dilakukan secara digital. Akses menjadi lebih luas, tadi dikatakan bahwa inklusi keuangan kita menjadi lebih cepat dan lebih dalam sampai ke pelosok. Transparansi juga ini memudahkan untuk pencegahan kejahatan, penghindaran pajak, juga mencegah terjadinya APU PPT anti pencucian uang. Efisien, pasti Bapak Ibu juga sepakat dengan adanya uang elektronik, pembayaran elektronik dalam transaksi digital, ini juga mengurangi biaya pengelolaan uang, karena kita tahu bahwa mencetak uang, mendistribusikannya ke seluruh pelosok Indonesia juga membutuhkan biaya yang besar. Kemudian adalah perencanaan ekonomi yang lebih akurat karena semuanya jadinya tercatat. Ini manfaat yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya adalah tadi itu kemudahan-kemudahan biasanya ada dibarengi dengan risiko pembayaran elektronik dalam transaksi digital. Risiko ini bisa jadi semakin besar, semakin meningkat kalau literasi, edukasi tidak dilakukan dengan baik. Jadi setiap pihak, baik kelembagaan, penyelenggara, pelaku usaha, kami harapkan, bahkan juga masyarakat sendiri ya harus mau meningkatkan keberdayaannya. Karena apa? Di sini kami sempat mencatat beberapa data, inklusi keuangan kita boleh dikatakan meningkat dari 2018 ke 2019, ada peningkatan literasi keuangan, tapi tidak dibarengi dengan literasi keuangan, kita hanya 32% dibandingkan dengan Singapura 59, yaitu di sebelah kanan ya, boleh dikatakan Indonesia itu masih rendah. Dan juga masyarakat kita keberdayaannya pada tahun lalu
udah 41,47, jadi memang sudah mampu, sudah naik kelas. Beberapa tahun yang lalu masih paham aja ada perlindungan konsumen, paham aja ada kegiatan, tapi tidak tahu bagaimana nanti memanfaatkannya dengan bijak. Jadi kita belum sampai di level seperti kritis, apalagi sampai berdaya. Jadi memang data-data ini harus tetap dibuat menjadi semakin tinggi untuk tadi mencegah adanya kita sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang boleh dikatakan tidak baik. Seperti malware, itu juga berjenis-jenis, bertambah terus. Phishing juga, dulu cuman misalnya kita masuk ke website tertentu, kita kemudian terbujuk untuk mengisi angka atau informasi kita. Kalau sekarang lebih kepada social engineering, kita itu dibujuk-bujuk, akhirnya sampai kita tergoda ya. Kalau katanya tadi tergoda untuk mencantumkan beberapa data pribadi yang seharusnya tidak kita sampaikan karena bersifat sangat rahasia. Tapi social engineering sekarang itu mengakibatkan seperti pendekatan personal, lalu kita terbujuk untuk mencantumkan informasi-informasi rahasia. Begitu juga dengan skimming, ini metode-metode lama tapi tetap saja berlaku terus, singkat lagi, ya memang masih terus dilakukan pencegahannya, tetapi masih terus berlanjut fraud-nya. Jadi memang informasi-informasi seperti yang dilakukan fintech submit seperti ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi supaya ada resiko tetapi juga masyarakat paham. Karena kita lihat di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi dan juga antara inovasi di dalam bidang pembayaran. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan, nah sekarang kita sampai kepada regulator, itu apa yang dilakukan. Regulator ini kita lihat berdasarkan dengan dasar hukumnya, undang-undang, misalnya kalau Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23, kita mirrorkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen, juga sampai keturunannya kita memiliki beberapa peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen, SEBI, ada pedoman, ini juga mengakibatkan beberapa ketentuan lain di bidang instrumen itu bermanfaat ataupun berdampak kepada perlindungan konsumen, karena memang kita tadi sesuai dengan yang temanya memang bagaimana konsumen itu paham supaya dapat melakukan transaksi ekonomi digitalnya dengan baik, tetapi juga kita memiliki tambahan-tambahan untuk paham dan resiko itu bisa dihindari. Jadi Bank Indonesia dalam hal ini mengeluarkan ketentuan, mempunyai amanat untuk itu. Kita lihat di sini ada ketentuan perlindungan konsumen itu apa, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum pada konsumen SP, tapi maksudnya ini adalah setiap pihak yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran dan juga penyelenggara bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan SP. Ini memang cakupannya masih kepada SP, tapi nanti akan kita lihat ke bawah slide berikutnya apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini cakupannya bisa kita lihat ada cek, bilet giro, mesin ATM, mobile banking, sampai ke bawah ada kartu kredit, uang elektronik, uang pecahan, keaslian uang, KUFA, BB, payment gateway, dompet elektronik, dan termasuk fintech. Jadi memang merupakan cakupan dari perlindungan konsumen Bank Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai apakah itu mencukupi untuk kita tadi melindungi konsep digital, transaksi digital yang berlaku di masyarakat. Menurut hemat kami, ternyata yang ketentuan yang sebelumnya kita bahas itu kurang kuat. Jadi saat ini Bank Indonesia membuatkan suatu framework perlindungan konsumen yang lebih jejak supaya era baru, paradigma perlindungan konsumen di era digital itu semakin kuat sehingga melindungi konsumen. Karena apa? Karena sasaran kebijakan perlindungan konsumen itu tidak lagi seperti dulu, hanya melindungi konsumen individu. Kalau sekarang itu dampak dari perlindungan konsumen yang jejak, yang duduk, itu sampai kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kepada stabilitas sistem keuangan. Jadi ada kebijakan keuangan inklusif, berbarengan dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, itu merupakan 3 besaran yang memang harus selalu dibuat kuat agar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan kita menjadi bagus. Jadi sekarang perlindungan konsumen di era baru saat ini
tidak hanya seperti melindungi konsumen secara segelintir, tetapi juga memang sudah sampai kepada bagaimana kita itu melindungi konsumen yang akhirnya sampai kepada mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu dibuatkanlah framework yang sampai sekarang seperti ini. Nanti kita akan fokuskan aja langsung kepada pilar kebijakan perlindungan konsumen, ada yang warna hijau. Kita menganggap bahwa peran regulator, peran Bank Indonesia yang efektif itu harus tetap diperkuat, tetapi ini perlu juga didukung dengan kepatuhan para penyelenggara. Mereka harus paham, harus patuh kepada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh regulator dan juga dalam hal ini Bank Indonesia. Tapi kedua pilar ini juga kurang bisa mendukung kalau masyarakat, kalau konsumen kita tadi tidak well literated, tidak berdaya. Kalau berdaya ini kita lihat definisinya itu dikeluarkan oleh Kemendak. Mereka mengatakan bahwa masyarakat yang berdaya, konsumen yang berdaya adalah yang pintar, yang teredukasi dengan baik, yang mampu memahami transaksi keuangan yang manakah yang memang dia perlukan sehingga dia nanti dapat menggunakannya secara bijak. Tapi memang diperlukan oleh 3 pilar kebijakan PK ini yang memang harus harmonis untuk berperan. Di sini ada prinsipnya, tapi kita tidak sampai ke situ, nanti akan kita lihat, dan juga fungsi strategic action yang memang kami lakukan untuk perlindungan konsumen itu ada penguatan pengaturan dan kebijakan, ada juga nanti penguatan di bidang pengawasan, dan juga di penanganan pengaduan dan di edukasi dan literasi. Tadi waktu di sesi yang pagi saya sempat mendengar kenapa misalnya Bank Indonesia itu atau regulator itu sampai kepada penanganan pengaduan. Memang di sini ada satu strategic action yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi kita lebih mengedepankan fungsi kita sebagai regulator. Jadi bukan melakukan penanganan pengaduan, tetapi kita itu sebagai pengawasnya, nanti melihat apakah para penyelenggara itu melakukan penanganan pengaduannya dengan baik, dengan cepat sesuai dengan SLA-nya. Jadi di sini cushion mengenai penanganan pengaduan itu seperti itu, tetapi kita juga sebagai regulator memiliki memiliki pandangan bahwa ada masyarakat tertentu yang memang kalaupun nanti di penyelenggara tidak selesai bisa mengadukan kepada Bank Indonesia. Tetapi itu ada tahapan-tahapannya dan juga bisa nanti disampaikan ke LAPS kalau memang berkenan. Tadi saya sempat mendengar pertanyaan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang paling bawah yang merah ini mungkin perlu kami sampaikan juga. Kerjasama kelembagaan, jadi antara misalnya Bank Indonesia, OJK, Kemendak, itu memang harus sinergis dan harmonis. Karena kita tahu perlindungan konsumen ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu kelembagaan aja, tetapi kerjasama kelembagaan itu untuk melindungi konsumen sangat diperlukan. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tetapi itu akan dapat diberlakukan dengan baik kalau kerjasama kelembagaan juga semakin harmonis. Begitu juga dengan pengembangan infrastruktur juga terus kita perkuat, karena yang namanya digital pasti memerlukan dukungan dengan infrastruktur agar pengawasan, penanganan pengaduan, edukasi, dan literasi itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, sekarang kita sampai kepada pilar hijau yang pertama, peran BI yang efektif. Selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya peran BI yang efektif. Ini kita lihat bahwasannya untuk mendudukkan peran otoritas dalam hal ini adalah Bank Indonesia supaya yang baik seperti apa. Memang kita harus sampai ke masyarakat, konsumen, nanti konsumennya itu bisa kita lihat yang mana yang memang perlu kita lindungi, karena ada juga konsumen-konsumen yang kuat, ada juga konsumen-konsumen yang lebih lemah. Nah, itu mungkin perlu kita lindungi dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya kalau dalam hal ini ketentuan kita yang berusia lanjut, yang kelompok tertentu itu memerlukan perlindungan konsumen yang lebih sedikit berbeda. Untuk itu, tapi secara umum kita sampai kepada masyarakat, kita memberikan diseminasi, edukasi, orientasi, dan literasi. Jadi Bank Indonesia ini juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada penyelenggara, kepada perbankan, kepada non-bank, untuk memang meningkatkan literasinya. Dan juga tentu saja kepada lembaga keuangan, supaya antara masyarakat dan lembaga keuangan ini ada misalnya supply dan demand itu dapat dilakukan secara harmonis.
lembaga keuangan mengeluarkan suatu produk yang akan digunakan oleh masyarakat, maka mereka itu haruslah memiliki informasi yang sejalan, jangan ada asimetrik informasi. Disinilah peran regulator untuk mendudukkan keseimbangan hubungan antara lembaga keuangan dan masyarakat atau konsumen. Demikian selanjutnya, kenapa Bank Indonesia sampai kepada tahapan seperti itu? Karena kita tadi melihat bahwa perlindungan konsumen saat ini paradigmanya sudah berbeda. Jadi nggak seperti dulu lagi hanya melindungi konsumen tertentu, tetapi karena kita melihat bahwa perlindungan konsumen ini juga sampai kepada penyelenggara. Dia bermanfaat juga kepada penyelenggara, bermanfaat juga kepada konsumen. Ini bisa kita lihat secara singkat. Perlindungan konsumen bermanfaat untuk meningkatkan keberdayaan, mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara penyelenggara dan konsumen, dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, karena di sini boleh kita bilang perlindungan konsumen itu adalah biaya. Memang biaya, tetapi kalau kita nanti melakukannya dengan baik, maka itu juga akan bermanfaat buat pelaku usaha. Kita lihat kita lihat yang kelima, mendorong pengembangan inovasi produk, layanan jasa, sistem pembayaran yang bertanggung jawab dan efisien. Di produk-produk jasa SP itu yang dibuatkan, yang dikeluarkan yang baru, sudah mesti harus dipikirkan apakah itu akan bermanfaat. Dan apakah pada saat kita promosikan itu segala informasi sudah transparan. Nah, agar apa? Supaya nanti konsumen juga nggak kapok, nanti juga yang mendapatkan manfaatnya adalah pelaku usaha sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita melihat prinsip-prinsip, ya ini memang sekilas aja, prinsip-prinsip yang saat ini kita lakukan ada 4, bagaimana Bank Indonesia itu mendudukkan perlindungan konsumen, hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, dan juga perlindungan data dan informasi, dan juga prinsip penanganan penyelesaian pengaduan. Ini semua kita atur, hak penyelenggara, kewajiban penyelenggara, larangan penyelenggara agar diketahui bersama dan ketentuannya bisa dilihat. Sekarang kita melihat tantangan perlindungan konsumen di era digital. Ini kita gambarkan dari beberapa tantangan yang memang perlu kita sama-sama sediakan. Misalnya ada infrastruktur yang mendukung, Bank Indonesia juga selalu memperkuat infrastrukturnya agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Nanti pelaku usaha juga seperti itu. Sistem pembayaran digital yang sehat juga kita buatkan. Lingkungan usaha yang baik supaya terdapat pelaku usaha yang berkompetisi, inovasi produk dan jasa keuangan digital, dan juga peraturan yang menentukan keseimbangan antara kehati-hatian untuk menghindari risiko dan inovasi yang tidak semestinya. Itu tantangan-tantangan yang kami lihat sempat kami petakan untuk finansial teknologi finansial, dan juga di peran otoritas. Kami melihat apa peran kami di situ, memantau dan menerapkan standar untuk memastikan konsumen mendapatkan manfaat dari penyelenggara, dan juga kita memantau dan mengawasi terhadap kegiatan pelaku usaha. Jadi Bank Indonesia juga selain melakukan membuat ketentuan yang sesuai, kita juga melakukan pengawasannya. Dan kami harapkan para pelaku usaha fintech melakukan kegiatan usahanya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Dari sebelum membuat suatu produk, kemudian dari era penjualan, dari setelah penjualan, itu adalah tahap-tahap yang kami harapkan pelaku usaha juga memperhatikannya. Juga harus ada sumber daya yang memang benar-benar paham mengenai perlindungan konsumen dan edukasi, dilakukan juga kontrol yang baik, mekanisme dan prosedur juga kami harapkan dibuatkan supaya nanti bisa dilihat dan ditampilkan juga kepada masyarakat. Selanjutnya kita lihat, masih ada waktu kan Mas Yoga? Ini mitigasi risiko yang kami sampaikan, sempat kami petakan juga dari sisi penanganan pengaduan. Kami harapkan penyelenggara juga menyediakan call center yang mudah diakses. Penyelenggara juga memastikan memiliki penyelesaian sengketa, kalau ada yang komplain itu mekanismenya seperti apa. Dan juga karena digital, kita harapkan juga ada online dispute resolution-nya. Keterbukaan dan transparansi juga kita buatkan mitigasi risiko. Di sini juga pencegahan fraud, dan yang paling penting saat ini
Oke, ini katanya 2 menit lagi. Selanjutnya adalah mengenai pengaturan Mas Yoga. Pengaturan yang kita lakukan ini oleh Bank Indonesia, kita memang mempunyai pandangan yang memang harus itu harus diatur, ini bisa dibaca. Kemudian tips aman buat masyarakat, bagaimanakah melakukan transaksi digital dengan aman. Lindungi data pribadi, sekarang data itu adalah new oil, jadi harus dijaga kerahasiaannya. Pastikan secara resmi kalau kita misalnya akan melakukan transaksi digital dan juga adukan. Ayo, demikian saja yang dapat kami sampaikan sesuai waktu yang diberikan. Ini kalau misalnya ada permasalahan. Kami kembalikan kepada host atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mutiara untuk sesinya. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu presentasi yang sangat bermakna dan tentunya berguna pada sesi hari ini. Kami apresiasi juga dengan usaha BI yang terus secara optimal mengembangkan sistem pembayaran fintech di Indonesia, Ibu, dengan berbagai program dan kebijakan dalam pelindungan konsumen dan literasi konsumennya. Kami juga persilakan Ibu, apabila harus berlanjut ke kegiatan selanjutnya, Ibu, tentu kami terima kasih kembali kepada Ibu Mutiara dan BI untuk presentasinya, dan semoga kedepannya bisa terus-menerus bekerja sama Ibu antara kami dan Ibu, dan bisa mendorong berbagai macam prinsip perlindungan konsumen yang Ibu tekankan dan BI tekankan. Again, terima kasih banyak Ibu untuk presentasinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih, kami mohon pamit. Terima kasih banyak Ibu. Oke, untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada sesi selanjutnya akan masuk pada sesi panel, di mana kami akan melihat berbagai perspektif pada pentingnya literasi konsumen dan perlindungan konsumen di dalam industri sistem pembayaran. Pada panel ini kami sangat beruntung untuk bisa mendapatkan di-host oleh Bapak Andre Rahardian, partner dari firma hukum Denton HPRP. Selamat siang Bapak Andre. Untuk secara singkat saya mungkin akan memperkenalkan panelis kita yang dan kami juga sangat beruntung dengan kehadirannya. Ada Bapak Mikiko Steven dari Head of Customer Solutions dari Sendit. Ada Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Ada Ibu atau Mbak Siti Alifadina, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies. Dan last but not least ada Bapak Resta Ditya Haris, owner dari Bening Bersinar dan Nama Studios. Without further ado, the floor is yours, Bapak Andre. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta Fintech Talk nomor 3 hari ini. Sesuai judul, kita melihat bahwa tema yang kita bahas hari ini adalah almost is never enough, dan apa yang diperlukan oleh konsumen untuk tahu lebih banyak mengenai fintech payment ini. Kita tahu fintech payment memang merupakan payment solutions ini merupakan bagian penting dari keseluruhan ekosistem financial technology, di mana tadi sudah disampaikan bahwa pentingnya fintech solutions ini terkait dengan kemudahan transaksi, transparansi, efisiensi, dan juga pencatatan yang lebih jelas atas semua transaksi. Pada hari ini kita akan membahas dan juga mendengarkan dari para panelis yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Tio, yang mempunyai kredensial sepanjang dan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kita ingin mendengarkan manfaat dari layanan sistem pembayaran ini, apa itu sebenarnya sistem pembayaran, agar tidak almost gitu. Jadi semua orang tahu secara lengkap sistem pembayaran yang ada. Kalau sekarang ini kan masih dengan judul almost is never enough, so we go to all the way. The total solutions, the total understanding of what the payment systems, dan juga
resiko-resiko yang ada. Kita di sini ada Pak Tulus yang bisa melihat dari segi perspektif perlindungan konsumen. Nanti pertama saya minta Pak Miko untuk membantu juga menjelaskan apa sih ini sebenarnya payment systems dan bagian dari keseluruhan fintech payment atau fintech ekosistem yang ada di Indonesia. Setelah itu nanti ada Pak Resta sebagai konsumen dari payment systems dan juga provider dari cosmetics ya Pak ya, penjualan kosmetik online. Dan juga kita akan mendengarkan dari Mbak Siti gimana sih ekosistem ini berjalan dan apa tantangan serta manfaat dari semua yang sudah di-develop sekarang. Jadi saya mulai dari yang pertama, Pak Miko. Mungkin bisa dijelaskan Pak Miko basicnya mengenai ini bagian dari your public service juga untuk menjelaskan bahwa manfaat dari layanan fintech sistem pembayaran dan ini kita coba mengetahui juga sebagai bagian dari literasi sistem pembayaran ini di bagian mana sih dari total fintech ekosistem? Silakan Pak Miko. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya tim Aftek, Bu Mutiara dan Pak Andre. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit terkait sistem gerbang pembayaran dalam hal ini. Basically kalau bisa dilihat sistem fintech sistem pembayaran itu ada fungsinya untuk apa? Fintech sistem pembayaran ada fungsinya untuk membantu memperingan penerapan infrastruktur pembayaran digital di Indonesia. Jadi contohnya seperti kami, Zendit, fokus kami adalah di business to business. Basically kalau bisa diasumsikan kami itu gorong-gorong di dalam satu kotak yang menghubungkan produk pembayaran bisa dipakai lapisan masyarakat ekonomi digital. Jika kita bisa asumsikan sebelumnya mungkin reach dari produk-produk penerimaan pembayaran digital mungkin penerapannya terbatas hanya untuk pelaku bisnis yang besar dan mempunyai sistem. Pelaku bisnis yang besar dan mempunyai sistem itu bisa punya capability untuk connect ke bank, mereka bisa menggunakan transaksi penerimaan pembayaran dengan menggunakan VA, bank transfer, dengan menggunakan e-wallet, dengan menggunakan kartu kredit. Nah, di sini kami ada untuk breakthrough hal-hal tersebut. Jadi untuk meningkatkan inklusi keuangan, produk-produk sistem pembayaran ini bisa dipakai oleh seluruh kalangan masyarakat, dari orang yang mungkin di rumah coba-coba ingin melakukan bisnis secara digital, Instagram dan lain-lain, itu kami akomodir selain menengah maupun yang memang pasarnya sudah besar. Nah, dari sisi keuntungan apa saja yang bisa didapat oleh pelaku ekonomi digital dengan terkoneksi ke sistem pembayaran digital, yang paling obvious adalah efisiensi dan memperluas pasar digital. Basically dengan terkonek di salah satu sistem pembayaran yang memang sudah terregistrasi dan berlisensi dari BI, si pelaku bisnis ini mendapatkan akses ke seluruh jenis produk penerimaan pembayaran dengan satu koneksi yang bisa diakses melalui web application untuk yang pelaku UMKM maupun koneksi secara sistem host to host jika ingin integrasinya lebih seamless dan usahanya sudah berskala lebih besar. Ini efisien. Kenapa efisien? Karena jika pelaku bisnis ini ingin produk spesifik bank-bank ataupun e-wallet tertentu, mereka kan harus connect satu-satu. Itu akan menghabiskan banyak waktu dan membuat bisnisnya tidak efisien karena rekonsiliasi pun harus dilakukan dengan cara mendownload data-data dari si bank tersendiri dan pelaku-pelaku lain yang tersendiri. Terus kedua, memperluas pasar digital karena produk kita kan sangat mudah digunakan. Tujuan utamanya adalah inklusi keuangan. Jadi
kalau bisa kita artikan, tanpa pengembangan ekonomi digital, mungkin cakupan pasar itu terkendala dari sisi geografis. Dengan adanya ekonomi digital dan dengan dibantu oleh pemain-pemain fintech seperti kami, ibaratnya untuk pelaku ekonomi, kemudahan mendapatkan akses geografi pasar itu hanya seluas layar ponsel. Mereka bisa mendapatkan, mereka bisa memberikan mengakses pasar yang lebih besar dan memberikan berbagai macam kemudahan pembayaran bagi calon-calon pelanggan usahanya. Mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin bisa saya coba jelaskan kira-kira. Terima kasih banyak, Pak. Pak Miko, thank you. Karena jadi ini akses kemudahan kepada pengusaha, jadi your service is intended for a business gitu ya. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang menjual jasa dan servisnya agar bisa mengakses ke konsumen dengan biaya yang lebih murah dan lebih cepat juga, sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa mengakses market. Nah, tapi kita perlu dengar juga nanti dari Pak Tulus kira-kira impact ke konsumennya bagaimana dan perlindungan apa yang harusnya diberikan. Tetapi sebelum Pak Tulus, boleh sebentar saya ke Pak Resta. Saya pengen tahu sebagai konsumen dari Zendit atau payment system yang lain, kira-kira view-nya Pak Resta ini gimana dari apa sih keuntungannya bisa mengakses atau bisa bekerja sama sebagai konsumen dari Zendit ini kepada impact penjualan. Kira-kira gimana Pak Resta? Mungkin 2-3 menit kita jelasin, habis itu biar Pak Tulus dan juga serta teman-teman pendengar dari atau yang ikut acara Fintech Talk ini bisa tahu secara utuh gimana sih sistem dan di mana proteksi yang diperlukan. Silakan Pak Resta. Terima kasih Pak Andre. Jadi apa yang keuntungan kami dapat selaku merchant sebetulnya bisa dilihat dari yang paling mudah adalah penghematan waktu dan juga biaya dalam hal melayani pelanggan ketika mereka melakukan pembayaran. Dalam satu contoh dengan nama Studios misalnya, pernah pada suatu waktu kita menerima order itu hingga puluhan ribu dalam waktu 1 bulan, dan itu masih ada masanya ketika dilakukan secara manual. Dan ini membutuhkan waktu yang lama dan juga menghabiskan biaya tentu untuk gaji, dan juga berdampak kepada servis yang kita berikan ke pelanggan. Karena akhirnya konfirmasi pembayaran itu diterima lebih lambat daripada yang seharusnya. Nah, dengan Zendit paling tidak, Zendit ini bertindak sebagai suatu perantara, kalau boleh dibilang, yang juga meningkatkan rasa percaya dari pelanggan kepada merchant yang bersangkutan, karena jadi ada penengah. Seandainya ada kejadian pun, mereka percaya bahwa Zendit sebagai perusahaan yang mungkin sudah lebih dipercaya daripada merchant kebanyakan, mereka percaya bahwa pasti Zendit akan memiliki semacam dispute resolution system yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Tapi selain penghematan waktu dan biaya juga, dalam hal kami menggandeng payment gateway, dan kami juga sangat senang ketika mereka berinovasi secara terus-menerus, memperluas rekan kerja mereka dengan berbagai jenis pembayaran yang bisa diterima. Bagi kami ini seolah-olah memperbesar pasar sebetulnya, Pak. Jadi kita memberikan pilihan bagi customer, bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran, karena bagaimanapun di Indonesia ini pemain di dunia fintech, penyedia jasa keuangan pun luar biasa banyak, dan betul seperti kata Pak Mikiko tadi bahwa apabila kita harus berurusan satu persatu dengan masing-masing pihak tersebut, akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya lagi, dan juga tentu waktu dan tenaga ya. Sehingga dengan adanya Zendit ini cukup berurusan dengan satu pihak, dan kami bisa menjangkau berbagai lapis customer, konsumen, dengan berbagai preferensi atas metode pembayaran masing-masing. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Resta. Pak Tulus, kira-kira gimana dari segi perlindungan konsumen, karena kita tahu Pak Mikiko tadi sudah menyampaikan bahwa adanya Zendit sebagai payment gateway
yang juga Pak Resta menyampaikan bahwa adanya payment gateway ini sebenarnya untuk meningkatkan kredibilitas dari transaksi elektronik. Karena ada pihak di tengah yang menghubungkan antara konsumen dari penjual, seperti Pak Resta ini dari Bening Bersinar ataupun Nama Studios. Ada pihak di tengah yang menjembatani atau memfasilitasi pembayaran. Kalau dari Pak Tulus melihat hal ini, terutama dari segi perlindungan konsumen dari transaksi elektronik, kira-kira gimana, Pak? Masih mute, Pak. Terima kasih Pak Rahadian selaku moderator. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, pada dasarnya tadi sudah gamblang ya terkait dengan disampaikan oleh Bu dari Bank Indonesia dan juga Pak Bening dan narasumber lainnya. Ini fakta di mana ekonomi digital menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua, baik pelaku usaha dan juga konsumen, dan kemudian memang intinya memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Nah, salah satunya adalah tadi inklusivitas di sektor finansial yang kita angkanya masih rendah. Tapi saya kira pada konteks perlindungan konsumen ada hal krusial yang harus kita lihat terkait dengan persoalan perlindungan konsumen secara umum dan atau terutama terkait dengan perlindungan konsumen digital ini. Tadi dari Bank Indonesia mengatakan soal indeks keberdayaan konsumen dan literasi digital. Nah, pertama indeks keberdayaan konsumen sebenarnya masih posisi kita masih menengah ya. Tadi posisi mampu ini sebenarnya ya so-so lah, baik ya enggak, bagus ya masih ini. Jadi masih ada 2 lompatan lagi agar perlindungan konsumen kita itu betul-betul meyakinkan, yaitu konsumen yang kritis dan berdaya. Nah, ini di era digital seperti ini, apalagi dengan fintech, itu sebenarnya membutuhkan tingkat keberdayaan konsumen yang lebih tinggi, bukan sekedar mampu tapi kritis atau bahkan berdaya. Nah, di sisi lain literasi digital konsumen kita itu juga masih kurang baik. Dalam arti berdasarkan survei yang saya lakukan dan juga data-data pengaduan di LKI, masyarakat ketika bertransaksi dengan fintech itu sebenarnya belum membaca secara detail tentang syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam fintech itu, ya, sehingga akhirnya menjadi semacam ya kalau pas tidak ada masalah nggak oke-oke saja, tapi ketika kebentur ada satu masalah kemudian ternyata syaratnya memang begitu. Nah, sementara konsumen tidak membaca atau belum membaca syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam klausul-klausul atau kontrak-kontrak perjanjian yang dibuat secara digital oleh fintech tersebut. Dan kedua, ini juga terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, sampai detik ini memang kita sudah punya beberapa regulasi perlindungan data pribadi yang terserak apakah di telekomunikasi, ITE, ataupun di perbankan juga sudah, tapi secara umum kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang kita dorong untuk menjadi sebuah undang-undang. Dan setahu saya ini memang sangat urgent ya, karena ada ancaman dari Uni Eropa kalau sampai tahun 2025 Indonesia atau suatu negara itu tidak mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi, maka negara tersebut akan di-ban atau dilarang untuk bertransaksi secara digital dengan negara-negara di Uni Eropa. Mengapa? Karena tadi terkait dengan perlindungan konsumen, ya, terkait dengan perlindungan juga produsen, karena ini era digital, termasuk tentunya adalah digital ekonomi dalam konteks finansial teknologi, itu perlindungan data pribadi menjadi sangat urgent. Nah, kita semua sering tidak sadar itu, sering tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang sangat sensitif, krusial terkait dengan perlindungan data pribadi, manakala kita bertransaksi secara digital, apakah itu dengan pinjaman, lending
peer-to-peer ataupun dengan e-commerce atau apa, itu sebenarnya prasyaratnya adalah perlindungan data pribadi. Nah, pemerintah juga sudah membuat PP 80 tahun 2019 terkait dengan belanja daring. Ya, kita apresiasi itu, karena itu merupakan instrumen untuk perlindungan digital ekonomi di bidang fintech. Salah satu syaratnya misalnya bahwa pelaku usaha di daring harus terdaftar. Nah, kalau terdaftar artinya kalau ada apa-apa dilacaknya gampang. Nah, tapi nggak tahu di lapangan apakah semua sudah terdaftar atau belum. Nah, seperti juga dalam finansial, semua harus terdaftar, punya licensing, punya sertifikasi dari Bank Indonesia ataupun OJK. Nah, kalau kasus pinjaman online yang kami monitor dan sekarang saya kira datanya sudah cukup terbuka, dari ribuan pelaku usaha belanja peer-to-peer itu yang sudah terdaftar di OJK hanya beberapa puluh saja atau hanya sekitar 115-an, tapi ratusan yang lain belum terdaftar dan konsumen justru sering melakukan transaksi-transaksi dengan peer-to-peer yang belum terdaftar di OJK. Ya, ini yang kita mengkhawatirkan itu. Jadi sebenarnya belum terlalu kesiapan konsumen dan juga infrastruktur regulasinya sudah baik, tapi infrastruktur yang lain harus di-upgrade lebih dulu, ditingkatkan dulu sehingga tidak terjadi side effect dari fenomena fintech ini. Saya kira untuk sementara itu, Pak Radian. Terima kasih untuk semuanya. Baik, Pak. Tapi selama ini koordinasi dengan otoritas OJK ataupun asosiasi fintech ada, Pak, berhubungan terkait dengan permasalahan? Ya, kalau kita sering berkoordinasi baik aktif atau proaktif dengan otoritas jasa keuangan terkait dengan kebijakan-kebijakan dan perlindungan konsumen di bidang financial services, dan juga terkait dengan payment gateway, itu kita juga waktu penyusunan itu bersama BI selalu dilibatkan di Bank Indonesia untuk kemudian bagaimana mendesain payment gateway yang betul-betul berpihak kepada konsumen, ya. Dan saya kira apresiasi itu, tapi yang terpenting adalah pengawasannya dan juga semacam law enforcement. Tetapi kalau kita bicara yang peer-to-peer itu, law enforcement-nya juga agak terkendala karena mereka posisinya tidak ada di Indonesia, mayoritas berada di luar negeri. Ya, sehingga banyak sekali konsumen yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan juga OJK ataupun Kominfo juga tidak bisa berbuat banyak ketika itu di luar negeri. Ya, memang klaim dari Kominfo mengatakan atau OJK mengatakan hari ini di law enforcement misalnya ada 10, besok sudah tumbuh 100. Dan begitu seterusnya. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau kita lihat, Mbak Siti, coba saya mau dapat pandangan dari Mbak Siti kira-kira terkait kehadiran dari fintech ini, karena kita tahu sebenarnya sejak Revolution 4.0, habis itu sekarang ada game changer baru COVID-19, itu di mana businesses berubah dan banyak masyarakat pindah dari jual beli atau transaksi normal ke online, dan ngelihat payment gateway ini sekarang gimana sih, apa ini salah satu hal penting dalam mekanisme ekosistem seluruh fintech atau juga online trading kita? Dari CIPS kira-kira gimana poinnya, Mbak Siti? Silakan, Mbak Siti. Ya, terima kasih banyak Pak Andre atas kesempatannya. Mungkin pandangan kami di sini, walaupun sudah dikembangkan dari sebelum ada pandemi COVID ini, menurut kami kehadiran fintech pembayaran semakin relevan karena adanya pandemi. Ini karena ada pembatasan fisik, di mana dulunya yang belum pernah bertransaksi digital karena berkegiatan di rumah saja, jadi mencoba sistem pembayaran melalui fintech. Atau yang dulunya tidak sering, karena pandemi ini menjadi lebih sering. Dalam lanskap fintech sendiri, 13% dari total fintech yang ada di Indonesia ini merupakan fintech payment.
ketiga terbesar setelah P2P lending dan inovasi keuangan digital. ADB juga tahun 2017 mencatat bahwa sektor keuangan ini fintech-nya memiliki potensi untuk secara fundamental membantu pihak-pihak yang tidak terlayani oleh perbankan, terutama kelompok sosioekonomi yang paling miskin serta UMKM. Tidak hanya fintech e-lending, UMKM juga yang belum menggunakan pembayaran digital melalui perbankan tentunya terbantu dengan adanya fintech sistem pembayaran ini. Karena berdasarkan data dari BPS tahun 2019, bisnis online didominasi usaha mikro sebesar 84%. Tentunya prospek ke depan semakin positif untuk fintech sistem pembayaran. Ditambah juga dengan dukungan regulasi sebagai enabling factor-nya. Karena di sini kita lihat baik fintech maupun bank tidak melihat satu sama lain ini sebagai lawan, namun justru berkolaborasi bersama demi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Contohnya mungkin di sini ada Zendit yang telah bekerja sama BNI. Nah, itu salah satu contoh kolaborasi ya menurut kami di sini. Apalagi nantinya diproyeksikan rencana dari Bank Indonesia, yaitu ada juga interface pembayaran yang terintegrasi yang akan lebih memudahkan konsumen ke depannya. Jadi tidak perlu nanti ke depannya top up saldo di bank karena sudah interconnected semuanya. Nah, juga walaupun benefitnya sudah banyak dan prospeknya ke depan ini semakin positif, mungkin salah satu tantangannya ini belum bisa dinikmati secara merata di Indonesia. Ini PR bagi kita semua, terutama terkait pemerataan konektivitas agar digital divide di sini bisa diperkecil. Karena kalau kita lihat data wilayah blank spot di Indonesia, saat ini masih cukup tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 30% area masih terkendala sinyal. Jadi di 30% itu sinyalnya hanya berupa 2G. Juga indeks inklusi keuangannya di desa dan kota belum merata. Gap di antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses servis keuangan dari fintech ini juga masih belum merata. Nah, jadi di sini challenge-nya yang harus kita tackle untuk bisa semakin inklusif. Menambahkan juga tadi yang telah disebutkan oleh Pak Tulus dari YLKI bahwa indeks literasi keuangan juga di kita masih so-so, jadi belum sampai di berdaya, walaupun inklusinya di sini indeksnya sudah lebih besar daripada literasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menunjukkan proliferasi produk keuangannya meningkat lebih cepat daripada kemajuan literasi konsumen. Artinya konsumen menggunakan produk keuangan tanpa benar-benar mengerti syarat dan ketentuannya. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Andre, mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Baik, Mbak Siti, terima kasih banyak. Kita udah mendengarkan dari beberapa point of view, baik dari Pak Mikiko, Pak Resta, dan juga sebenarnya kan point of view dari Pak Tulus juga tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Pak Mikiko, kira-kira buat Zendit sendiri, tadi disampaikan ini akan ada ke depannya dan sudah dilakukan beberapa interkoneksi requirement dari OJK dan BI juga. Kira-kira ke depannya menghadapi kondisi COVID ini, dan pertama, transaksi benar meningkat nggak, Pak Mikiko? Oke, mungkin bisa coba saya jelaskan sedikit. Terima kasih, Pak Andre. Terkait dengan meningkat, habis itu kira-kira kemudahan apa aja yang bisa diberikan yang baru ini? Oke. Terkait dengan transaksi, pastinya terjadi penurunan transaksi mungkin sekitar akhir-akhir kuartal pertama 2020. Ya. Tetapi bisa dibilang terkait dengan penerapan terkait dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, bisa dibilang COVID ini ya a blessing in disguise, Pak. Karena kan sebelumnya mungkin masyarakat dan pelaku usaha yang mungkin kurang paham atau mungkin kurang mau mencari informasi produk-produk keuangan digital apa saja sih yang bisa kami pakai untuk meningkatkan usaha kami, terbuka matanya dan terpaksa untuk melihat dan mentransformasikan bisnis mereka dari bisnis konvensional menjadi bisnis yang memang bisa menerima pembayaran digital. Terkait jadi setelah Maret yang memang turun secara signifikan volumenya, seiring dengan berjalannya waktu, kami juga melihat bahwa sudah ada recovery nih, Pak. Memang trajektorinya naik, dan secara data kami juga bisa melihat bahwa contoh-contoh dari merchant-merchant yang menggunakan Zendit ini makin banyak keragam jenis usahanya.
terutama dari sisi UMKM, home industry, UMKM, dan lain-lain yang memang mentransformasikan bisnisnya dari konvensional menjadi digital. Dan apa yang sudah, dan salah satu inisiatif yang sudah kami lakukan untuk mencoba menjembatani pertumbuhan ekonomi digital ini, terutama di masa COVID-19, adalah kami meluncing inisiatif yang namanya Business for Good. Jadi UMKM maupun merchant-merchant kami yang memang kami rasa patut untuk dibantu, atau kami memberikan keleluasaan in terms of biaya dari penggunaan produk-produk kami, Pak. Jadi yang telah kami lakukan selama ini adalah kami memberikan insentif terkait dengan fee yang harus dibayar terkait dengan penggunaan produk-produk kami, maupun delay payment sampai kami rasa usahanya bisa lagi berdiri sendiri. Jadi kemudahan-kemudahan seperti itu yang sudah kami lakukan. Terkait dengan tautan dari inisiatif ini sendiri sudah saya sampaikan ke salah satu peserta, ya. Itu ada tautan berita dari Kontan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Pak Andre, maaf, masih mute sepertinya. Baik, terima kasih Pak Mikiko. Info dan penjelasan yang tadi disampaikan. Jadi sekarang udah mulai naik lagi ya Pak ya, transaksi ya? Trajectory udah naik lagi? Betul, kalau dilihat dari tren naik dan memang didominasi oleh UMKM, Pak. Oke. Pak Resta, ini benar di awal menurun, sekarang udah naik lagi, dan kira-kira ekspektasi dari baik Bening Bersinar maupun Nama Studios ini sebagai konsumen dari payment gateway Sandit, kira-kira apa yang bisa, tadi kan udah ada inovasi yang mendukung UMKM. Nah, yang Pak Resta harapkan sebenarnya apa, fee lebih murah, atau transaksi lebih cepat, atau apa lagi nih kira-kira? Pak Resta, silakan. Baik, terima kasih Pak Andre. UMKM, Pak. Ya, jadi kalau mengenai transaksi yang meningkat, mungkin harus dilihat juga secara mikro, baik per sektor maupun per perusahaan. Karena kalau di sisi kami sendiri, untuk setiap jenis bisnis, baik kosmetik maupun fashion, suka ada siklus-siklus tersendiri, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian juga di akhir tahun ini, sejak angkanya itu jadi 10-10, jadi 11-11, banyak promosi dari pesaing yang luar biasa besar, begitu ya, yang mungkin pada akhirnya menyedot customer, menjadi lebih ke arah mereka gitu, ketimbang kita yang biasanya lebih kecil, begitu kan. Seberapa besar pun market Indonesia, jumlah orang kita masih 270 jutaan aja, Pak, belum bertambah. Tapi nanti mungkin seiring inklusi digital kita juga meningkat, transaksi online juga pasti akan meningkat, begitu kan. Tapi kalau boleh dilihat trennya, memang kebetulan kami kan berbisnis secara online, Pak, sejak awal berdiri. Sejak Bening Bersinar berdiri tahun 2012, sejak Nama Studios berdiri tahun 2015, kita tidak pernah punya toko fisik. Selalu semuanya via online, via Instagram dan lain-lain. Jadi kalau bagi kami hanya reinventing the wheel aja sebetulnya, dari yang semula masih bersifat manual, kita sekarang menggunakan platform Sendit. Dan kalau harapan terkait Sendit sendiri, kita juga sering memberikan beberapa input yang bersifat praktis kepada Sendit, seperti pembebanan fee, pilihan penggunaan metode pembayaran, ada beberapa yang masih belum bisa terintegrasi juga dengan platform e-commerce yang kami gunakan, begitu kan. Tapi semua ini membutuhkan waktu. Dan kebetulan untuk kedua bisnis ini memang baru menggunakan Sendit pada awal tahun, Pak. Jadi baru mulai tahun 2020, respectively, Nama Studios Januari dan Bening Bersinar di bulan April, kira-kira seperti itu. Proses onboarding-nya kalau boleh saya bilang cepat, seamless, tidak ada kendala, interface-nya juga tidak merepotkan, dan bagi kami pada akhirnya juga memudahkan untuk proses onboarding di internal bagi orang yang mengelola platform tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Resta. Pak Tulus, ini pertanyaan mewakili, mungkin karena nggak ada regulator di sini, Bu Mutiara tadi.
Jadi kalau dilihat gimana usaha-usaha dari YLKI ini untuk meningkatkan awareness dari konsumen yang pertama menggunakan payment system atau payment gateway dan untuk pembelian barang secara online. Ya, kira-kira peran edukasi atau sosialisasi apa yang dilakukan oleh YLKI selama ini, Pak? Ya, pertama kita banyak melakukan edukasi lewat dialog-dialog publik yang bertema soal fintech ini, termasuk di dalam era pandemi ini kami beberapa kali melakukan video conference soal tema-tema terkait dengan fintech, khususnya ketika pengaduan-pengaduan masuk ke YLKI ya. Misalnya di era pandemi ini kan pemerintah mengeluarkan relaksasi di bidang jasa keuangan. Misalnya OJK mengeluarkan jasa keuangan soal leasing, utang piutang di bank segala macam. Nah itu kita banyak menerima pengaduan dan kita minta melakukan video conference dengan tema-tema financial services dan juga khususnya soal fintech ini. Nah, yang selalu kita pesankan kepada konsumen dalam berbagai forum ya, itu yang utama adalah sebelum melakukan transaksi itu membaca syarat dan ketentuan yang berlaku lebih dulu. Karena tadi kalau Ibu dari Bank Indonesia mengatakan soal indeks kepercayaan konsumen. Di dalam indeks kepercayaan konsumen itu ada 3 tahap untuk konsumen bisa dikatakan berdaya, yaitu tahap pra-transaksi, tahap transaksi, dan tahap pasca transaksi. Ya. Tahap pra-transaksi artinya konsumen menelusuri dulu sebelum memutuskan satu produk barang atau jasa, mestinya informasinya sudah cukup utuh, sehingga baru diputuskan untuk memilih produk itu dalam hal ini fintech. Kedua, selama transaksi, selama menggunakan barang itu konsumen membaca syarat dan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dan ketiga adalah pasca transaksi, setelah menggunakan barang itu konsumen berani komplain nggak untuk kemudian atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh misalnya pelaku usaha keuangan atau pelaku usaha fintech itu. Nah, di dalam pengalaman yang kami tangani memang ya konsumen memang ada proaktif, tapi ini juga harus menjadi PR menjadi pekerjaan rumah bagi sektor usaha, di mana tadi Pak dari Bening tadi ya, soal fintech lewat Instagram atau lewat medsos. Nah, pengaduan-pengaduan yang kami terima justru yang paling tinggi terkait dengan transaksi lewat e-commerce itu barang tidak sampai. Jadi barang yang dipesan itu tidak sampai. Ya, entah salah kirim atau penipuan atau apa. Ini yang juga kita wanti-wanti kepada konsumen untuk membeli barang di medsos ya. Itu harus cermat betul. Apakah dia terdaftar dalam arti ada alamat lengkapnya tidak, teleponnya dan segala macam, bisa dihubungi tidak, dan punya mekanisme komplain. Ya, karena memang maksudnya kadang baik penanganan komplainnya dengan digital juga, tapi kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan problem-problem yang rumit ketika hanya lewat chat. Ya, penanganan pengaduan berdasarkan dengan man to man ya, dengan person to person tetap harusnya menjadi alternatif juga. Baik, Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Mbak Siti, kira-kira dengan landscape yang tadi disampaikan juga Mbak Siti, masih ada blank spot di beberapa daerah. Ibu Mutiara tadi juga menyampaikan hal yang sama.
kondisi pandemi di mana spending orang sebenarnya berkurang in general ya, walaupun ada perpindahan shifting dari yang offline ke online. In the next year lah, paling nggak setahun 2 tahun ke depan lah. Kira-kira ya point of view dari Mbak Siti ini dari CIPS, growth yang ada dan kebutuhan dari payment gateway di Indonesia sekarang kan sudah 22 yang terdaftar gitu ya. Ini akan lebih banyak atau cukup atau kita ekstensifikasi dari size gitu? Silakan Mbak. Iya, terima kasih Pak Andre. Kalau melihat trennya mungkin sekarang kemarin sempat menurun, cuma sekarang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Miko bahwa ada tren kecenderungan berdasarkan data yang ada, ini akan semakin meningkat. Juga dengan dengan adanya dukungan regulasi dan juga sekarang Kemenkominfo juga bersama dengan pemerintah berusaha memperluas jaringan koneksi dan perilaku konsumen yang shifting dari offline ke online service menurut kami di sini justru semakin membuka peluang untuk produk-produk digital, terutama fintech dan terutama sistem pembayaran ini. Mungkin singkatnya seperti itu kalau melihat data yang ada, cuma berbagai faktor lainnya juga harus diperhitungkan juga, seperti misalnya keadaan ekonomi kita juga sekarang masih pertumbuhannya masih minus, ada resesi juga, perilaku politis juga itu juga harus dipertimbangkan, adanya gonjang-ganjing dengan Omnibus Law, mungkin faktor-faktor eksternal seperti ini juga akan turut secara tidak langsung berpengaruh yang akan berpengaruh terhadap potensi dari ekonomi Indonesia ini. Mungkin itu secara singkat bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini saya lagi browsing Q&A yang sudah disampaikan oleh para peserta Fintech Talk. Ini ada beberapa ya yang menarik juga. Dan saya rasa ini para pembicara masing-masing bisa menjawab. Sebentar saya lihat. Oke, mungkin ini buat Pak Resta sama Pak Mikiko. Apakah produk fintech payment ini yang ada di luar, termasuk juga Alipay, Google Pay dan lain-lain, itu merupakan bagian disrupsi dari sistem pembayaran yang ada sekarang yang dilakukan via perbankan dan sudah berdiri lebih awal, dan bagaimana kira-kira point of view Pak Mikiko dari Sandit dan juga Pak Resta dari Bening Bersinar ini kira-kira terhadap adanya kalau misalnya mau expand keluar payment system dari luar negeri. Mungkin masing-masing 2 menit kira-kira. Pak Mikiko duluan, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa sedikit saya sampaikan. Kalau terkait metode-metode pembayaran seperti Alipay, Google Pay, dan lain-lain, jika mereka ingin mau beroperasi di Indonesia, pasti akan dilakukan screening terlebih dahulu oleh Bank Indonesia untuk dilihat kecocokan dan apakah transaksinya benar-benar akan bisa membantu bisnis-bisnis di Indonesia untuk berkembang. Jadi sepengetahuan saya memang contoh-contohnya seperti Alipay dan WeChat Pay yang memang punya posisi dan punya kemampuan untuk mendisrupsi besar-besaran, sudah sempat untuk mendaftarkan skema dan model pembayaran mereka di Indonesia. Hanya saja dari sisi BI, contohnya untuk WeChat Pay sendiri, WeChat Pay diwajibkan untuk bekerja sama dengan bank umum di Indonesia supaya transaksinya dapat dimonitor dan transaksinya aman. Basically, mungkin regulator ingin memastikan bahwa data-data terkait dengan pelanggan Indonesia, transaksi-transaksi pelanggan-pelanggan Indonesia semuanya masuk ke koridor Bank Indonesia sesuai dengan standar-standar yang berlaku sih Pak, kurang lebih seperti itu.
Dan terkait kerjasama dengan bank, mungkin kata-kata yang lebih tepat itu bukan kami mendisrupsi pasar bank, tapi kami berkolaborasi untuk bisa menciptakan produk dan bisa melayani kebutuhan pasar yang ada. Mungkin bisa dibilang bank itu kan pemilik produk infrastruktur pembayaran paling besar, dan karena memang mereka ukurannya mungkin sudah besar-besar, agak sulit bagi mereka untuk terus melakukan inovasi. Sedangkan dengan adanya inovasi, pastikan ada resiko-resiko digital tambahan nih Pak. Jadi fungsi-fungsi payment gateway seperti kami, fintech-fintech lain itu adalah sebagai kolaborator sih, supaya kami bisa menggunakan infrastruktur yang memang sudah ada secara rapi untuk dikembangkan lagi penyampaian ke pelanggan seperti apa. Kami juga bisa melakukan hal itu dengan cepat sesuai dengan kebutuhan kan, karena kami lebih mobile dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Resta, kira-kira pengalamannya gimana dan ekspektasinya, terutama ini ada pertanyaan juga tambahan, kalau pernah ada pengalaman gagal bayar atau apapun dengan terkait dengan payment gateway dan recovery-nya gimana, atau paling nggak kalau nggak pengalaman langsung yang didengar sebagai merchant. Silakan Pak Resta. Terima kasih Pak Andri. Jadi terkait pengalaman gagal bayar yang biasanya terjadi adalah kan panduan untuk membayar melalui sistem Sendit ini kan suka dikirimkan melalui email. Terkadang juga dia hanya akan muncul di screen, dan ketika customer itu memencet refresh atau back, mungkin screen tersebut akan hilang. Jadi biasanya komplain yang masuk adalah bagaimana caranya supaya tadi saya sudah pesan, bagaimana cara bayarnya gitu. Pada akhirnya kita suka rekomendasikan buat order baru saja, karena pada akhirnya order yang sebelumnya akan di-void secara otomatis oleh sistem. Kalau mengenai gagal bayar sendiri, kecenderungannya sangat minimal, hampir tidak ada sih selama ini, paling hanya ada 1-2, jadi masih bisa dihitung dengan jari Pak Andre. Kalaupun ada gagal bayar, itu kita akan track, akan kita kawal, baik dari sisi merchant, kita berkomunikasi juga dengan Sendit untuk memastikan bahwa uangnya jelas ada di mana. Kalau memang ternyata ada di kita, sudah masuk ke sistem, dan ordernya memang sesuai, kalau mereka memutuskan untuk melanjutkan, akan kita proses, atau kalau ingin ada pengembalian, kita melakukan kebijakan full refund. Biasanya seperti itu. Nah, terkait harapan ke depan sendiri, sebetulnya bukan dari perspektif bisnis, tapi lebih kepada saya pribadi yang pernah tinggal sebentar di luar negeri, di Inggris. Saya melihat di situ sistem pembayaran sebetulnya seamless, baik antar institusi maupun antar customer ataupun antar bisnis begitu ya. Dan memang di sana kalau boleh jujur Pak Mikiko, yang sangat dominan adalah lembaga perbankannya sendiri, mereka memiliki inovasi. Dan yang paling membuat saya suka itu sebetulnya saya tidak perlu bawa dompet tebal-tebal di sana. Saya cuma bawa 4 kartu. Saya bawa Oyster, bawa 1 debit card, credit card, dan kartu identitas lah, seperti itu. Kalau di sini kan kita sangat terpaku, bahkan di HP ada 5 aplikasi, di dompet ada 10 kartu begitu, untuk mengincar promo-promo yang berbeda. Belum antar bank kemudian masih ada biaya, di mana di sana nggak ada biaya. Kalau dari segi merchant, dan saya yakin juga saya berbicara untuk semua orang, mungkin kita ingin sesuatu yang lebih simpel, Pak. Jadi tidak terlalu banyak begitu ya. Cukup 1, ataupun kalau ada banyak mungkin bisa diperhalus lagi fee di antar para pihak ini begitu kan. Supaya kita nggak perlu berat-berat bawa berbagai macam hal, kita nggak perlu punya banyak aplikasi juga di dalam sana. Nah, mungkin pada akhirnya pihak seperti Sendit lah yang bisa mengakurkan juga semua institusi ini. Mungkin itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Oke, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 8 menit lagi, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin saya tanya Pak Tulus, habis itu ke Mbak Siti sekalian. Sekaligus kasih closing remarks mungkin dari Pak Tulus dan Mbak Siti. Pertama, Pak Tulus, ini pertanyaan dari Angela Asali. Dia pertanyaannya adalah, ini konsumen memang sering tidak baca terms and conditions, syarat dan ketentuan dari fintech, karena dibilang ada juga ini selalu tulisnya kecil-kecil gitu. Tapi kan kadang memang isinya kurang lebih sama antara masing-masing fintech, masing-masing payment gateway, terms and conditions yang sama seperti ini.
tidak ada pilihan katanya. Jadi kira-kira point of view dari YLKI bagaimana ini konsumen dengan kondisi yang ada sekarang, sekaligus juga closing remarks Bapak terkait dengan gimana perlindungan konsumen dari payment gateway ini. 2 menit kira-kira Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang soal apa namanya itu syarat dan ketentuan yang berlaku itu memang harusnya direview oleh pihak regulator, yang khususnya OJK atau Bank Indonesia, agar tidak terjadi satu bentuk syarat dan ketentuan yang berlaku yang tidak adil bagi konsumen. Karena di dalam transaksi seperti ini ada yang namanya perjanjian standar. Nah, di dalam perjanjian standar itu ada kadangkala ditemukan yang disebut dengan klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Nah, ini yang kami sudah minta kepada OJK berkali-kali, dan juga saya kira Bank Indonesia bisa melakukan itu juga, agar perjanjian standar di dalam sektor finansial itu direview, termasuk di fintech. Karena memang perjanjian standar itu sesuatu yang diperlukan dalam bisnis modern, tapi kemudian seringkali memasukkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya atau produk hukum lainnya. Itu yang pertama ya. Jadi ini saya kira menjadi hal yang sangat mendasar agar jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran kepada konsumen. Dan saya kira di era digital ekonomi dan fintech ini semua pihak harus meningkatkan keberdayaannya, baik itu konsumen dan juga pelaku usaha, agar terjadi transaksi yang adil, ya, tidak terjadi transaksi yang sepihak, gitu. Sehingga ketika adil artinya mewujudkan satu keberdayaan ekonomi dan keberdayaan hak konsumen. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Tulus. Terima kasih. Mbak Siti, your point of view kira-kira soal ini, harapannya dan sekaligus closing statement mengenai perkembangan payment gateway dan juga fintech secara ekosistem. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Andre. Mungkin ada 3 poin secara singkat yang bisa menjadi masukan untuk penguatan literasi serta perlindungan konsumen digital terkait fintech sistem pembayaran. Mempercepat diskusi dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang berkontribusi terhadap privasi data konsumen digital. Seperti yang kita ketahui bahwa prosesnya saat ini sedang didiskusikan di DPR. Diharapkan pula bahwa dalam diskusinya untuk melibatkan tidak hanya internal pemerintah, tapi juga civil society organization dan juga industri. Saya meyakini juga bahwa asosiasi saat ini juga sudah turut dilibatkan dalam diskusinya sebagai perwakilan dari berbagai model bisnis digital. Yang kedua adalah pentingnya kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam merancang program edukasi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital. Beberapa modul-modul yang standar internasional sudah diterbitkan, contohnya dari ASEAN Committee on Consumer Protection juga bisa disesuaikan dan diadaptasi dengan konteks di Indonesia. Untuk kegiatan ini sebaiknya diprioritaskan bagi daerah yang belum membentuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau badan penyelesaian sengketa konsumen, serta di daerah dengan peringkat indeks keberdayaan konsumen yang lebih rendah dari rata nasional. Lalu yang terakhir juga untuk meningkatkan transparansi pembayaran, salah satu inisiatif yang bisa di-consider adalah mengkomunikasikan terms and condition-nya tadi dengan memperhatikan kondisi tingkat literasi digital yang masih belum cukup terlalu baik. Misalnya juga menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Apalagi di Indonesia ini menjadi sebuah tantangan karena khususnya di daerah-daerah mereka banyak menggunakan bahasa daerah. Dan juga informasi tersebut juga informasi pengaduan konsumen seharusnya mudah untuk diakses. Jika memang lebih mudah untuk menggunakan tulisan, ya bagus. Untuk menggunakan video juga bisa, tapi harus dipertimbangkan cukup besar datanya sehingga tidak praktis dengan sinyal yang tidak begitu baik. Mungkin itu yang bisa secara singkat kami sampaikan dari CIPS. Terima kasih Pak Andre. Baik, makasih. Pak Mikiko, your thoughts kira-kira ke depan gimana ini bentuk payment gateway yang akan di-deliver oleh Sandit dan juga harapannya sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Oke. Ya, kalau saya lihat sih terkait dengan pengembangan ke arah mana sih fintech Indonesia ini mau dibawa, saya rasa
kami sudah, saya rasa regulator sudah sangat mendengarkan apa yang kurang lebih diinginkan oleh pelaku fintech, maupun bagaimana caranya supaya kita tetap bisa, bagaimana caranya kita bisa selalu tetap kompetitif, terutama di pasar internasional. BI sendiri kan sudah meluncurkan blueprint sistem pembayaran sampai dengan tahun 2025. Salah satunya yang menurut saya krusial, dan untuk echoing komentar dari sebelumnya, dengan adanya Open Banking API ini, saya rasa akan membuka banyak sekali peluang, di mana kolaborasi antara bank, BI, dan juga pelaku-pelaku fintech akan sangat jelas. Pelaku-pelaku fintech dapat membantu pengembangan ekonomi digital ini, karena data-data yang mungkin kurang lebih bisa dibuka dan di-share oleh bank itu sangat luas, tapi masih dalam ranah yang sangat regulasi, Pak. Jadi data-data bank itu nanti akan bisa dibuka ke pelaku-pelaku fintech, tapi memang hanya data-data yang spesifik dan terarah, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau sebagai pelanggan dari Sandit itu wajib punya mendaftar sebagai PSI? Ya, jadi pada intinya jenis-jenis usaha yang memang berbasis elektronik maupun digital diwajibkan oleh Kominfo untuk mendaftar PSI. Dan jika sudah mendaftar PSI dari Kominfo pun diwajibkan untuk mempunyai sertifikasi ISO 27001 dalam waktu 12 bulan. Oke, baik. Pak Resta terakhir, gimana dari Pak Resta ini point of view-nya dan harapan sebagai mewakili UMKM dengan adanya komunitas fintech dan juga makin terbukanya opsi-opsi payment gateway yang ada. Baik. Jadi kalau harapan tentu kita berharap bahwa dunia fintech ini semakin aman juga, Pak, dapat semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Dan juga mungkin bukan dari segi fintech-nya saja, tapi dari segi regulator juga lebih ramah terhadap pelaku usaha yang kecil, karena usaha kecil ini terkadang tidak butuh uang, Pak, untuk didukung, tapi lebih kepada iklim investasi, iklim untuk berusaha yang ramah bagi kita. Mungkin tadi menambahkan terkait PSE, Pak, kebetulan kami juga mengalami pengalaman yang tidak enak dengan PSE. Aturan mengenai PSE ini kan baru kick in kira-kira Desember tahun lalu di bawah Kementerian Kominfo. Dalam klasifikasi KLBI kita kan menyatakan secara terus terang dan jujur bahwa kita adalah pelaku perdagangan eceran kosmetik menggunakan media elektronik. Nah, ternyata implikasinya adalah kita diwajibkan mendapatkan PSE secara sistem dari OSS, yang kemudian kami jadi dikejar-kejar juga oleh pihak bank untuk melengkapi persyaratan tersebut, dan setelah kita bongkar persyaratan untuk mendapatkan PSE, ada ISO tadi, Pak, yang sangat menakutkan bagi pelaku UKM pasti. ISO itu dalam pandangan kami, baik perusahaan yang mungkin sudah memiliki berapa puluh orang pun itu sesuatu yang masih menjadi kemewahan begitu, Pak. Nah, tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk kita remove pernyataan bahwa kita melakukan perdagangan melalui media elektronik, karena toh kita juga menggunakan platform dari pihak ketiga, dari Shopify. Sehingga banyak dari persyaratan di dalam PSE itu yang secara alamiah pun tidak bisa kami penuhi, karena kami tidak bertanggung jawab dengan platform yang kami gunakan. Jadi sayang sekali tadi Ibu dari BI-nya sudah pergi, mungkin juga salah satu masukan yang kalau bisa didengar oleh pihak regulator akan sangat berguna untuk jangka panjang, dan seharusnya sih sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memformalkan banyak usaha-usaha kecil. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu sekalian, para panelis yang sudah menyampaikan informasi, pandangan, dan juga penjelasan serta jawaban pada sesi Fintech Talk hari ini, yang merupakan bagian dari Pekan Fintech Nasional. Saya tidak perlu merecap keseluruhan, tapi ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan. Pertama, mengenai pelibatan dari asosiasi memang sangat penting. Jadi regulator diharapkan bisa bekerja sama dengan asosiasi untuk pembahasan undang-undang termasuk data pribadi, dan juga ada beberapa perkembangan yang disampaikan tadi oleh Bu Mutiara di Bank Indonesia sendiri dan di OJK.
banyak ekosistem yang akan dibuat seperti adanya open banking ini, dan juga mungkin perlu diperhatikan juga terms elektronik, penjualan secara elektronik itu tadi terakhir not necessarily relates to very sophisticated structure gitu, karena kita lihat banyak sekarang UMKM yang juga berpindah platform dari penjualan secara offline menjadi online, dan kalau misalnya OSS-nya pendaftarannya KBI-nya berubah memasukkan kalimat elektronik, jadi kemungkinan harus ada requirements tambahan. Jadi mungkin ini bisa masukan juga, betul, dan mudah-mudahan perlindungan konsumen, YLKI terus berusaha untuk melakukan sosialisasi kerjasama dengan dan Siti dari CHIPS tadi menyampaikan juga bahwa literasi ini sangat penting agar kedepannya pembangunan fintech, perkembangan fintech ini bisa benar-benar bermanfaat kepada banyak atau sebagian besar masyarakat Indonesia yang saat ini masih secara financial literasi keuangan, apalagi literasi teknologi masih di bawah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita berharap memang jangan sampai di almost is never enough. Jadi kita akan bergerak bersama terus-menerus mengingatkan para pihak yang menjadi stakeholder di sini, termasuk asosiasi, regulator, dan juga para praktisi seperti payment gateway yang ada di sini, Sandit, Bening Bersinar, terus berkontribusi maju terus di masa pandemi ini sebagai suatu kesempatan, dan teman-teman dari YLKI terus memantau, Mbak Siti sebagai peneliti juga memberikan informasi yang banyak. Jadi saya kembalikan ke Pak Tio, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Terima kasih. Mungkin untuk sebagai tambahan aja, terima kasih Pak Andre yang telah memandu Fintech Talk di siang hari ini dengan sangat luar biasa, Pak. Terima kasih banyak juga sampai saya sampaikan kepada para pembicara yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Mungkin untuk beberapa catatan dan pertanyaan nanti setelah rangkumnya Fintech Talk ini, tentu kami akan mencoba untuk memberikan masukan seperti Pak Resta tadi. Timnya dari Bu Mutiara juga sudah menjawab dari chat untuk bisa menjadi catatan. Tentu nanti ini bisa menjadikan masukan yang berharga untuk bisa ditelusuri. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi Fintech Talk siang ini. Silakan kunjungi website kami di www.fintechsummit.co.id serta Instagram kami FintechID untuk mengetahui topik-topik serta jadwal kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020 mendatang. Selamat siang dan sampai berjumpa pada sesi kegiatan lainnya di Pekan Fintech Nasional 2020. Terima kasih kembali untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semua. Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Pak Miko, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak. Sampai ketemu lagi. Pak Siti, makasih ya. Pak Yoga, makasih Pak Yoga. All the best. Teman-teman dari Sendit, makasih ya. Andika, makasih ya Andika.